Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Di video kali ini kita bakal melanjutin video dari sebelumnya. Kita bakal ngebahas tentang poin penting dalam UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Poin penting ini mungkin dapat kita katakan sebagai resume ya dari Undang-Undang RI 22 tahun 2009 yang menurut kita penting untuk kita pelajari secara spesifik seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang di luar dibahaskan ini, pasal lainnya juga memang penting. Cuman karena keperluan untuk pembelajaran untuk hal-hal penting saja, jadi kami membuat poin penting ini. Namun tidak menutup kemungkinan pasal lainnya juga termasuk penting ya. Untuk keperluan misalnya ujian CPNS atau P3K seperti itu ya, yang memang butuh waktu yang cepat untuk menerka atau memahami poin-poin penting seperti itu. Oke, kita mulai saja dari pasal 83. Bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi. Poin B, lulus ujian praktek yang meliputi poin 1 hingga poin 5. Kemudian pasal 83, bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi. Memperhatikan syarat usia seperti pada poin A sampai poin C. Pasal 84, SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai surat izin mengemudi kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih. Surat izin mengemudi A umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan surat izin mengemudi A. SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A. SIM B1 umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A umum, dan SIM B1. Surat izin mengemudi B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya dapat menggunakan SIM A dan SIM B1. SIM B2 umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A umum, SIM B1, SIM B1 umum, dan SIM B2. 85, bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi dapat berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain. SIM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. SIM dimaksud pada ayat 1 berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 86, surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. SIM berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. 87, penerbitan surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi diberikan kepada setiap calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi. SIM diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan SIM. Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menaati prosedur penerbitan SIM. Pasal 90, waktu kerja pengemudi. Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 8 jam sehari. Dalam hal tertentu, pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 jam. Berikut pasal 91, sanksi administratif dapat dibaca seperti pada slide. Pasal 92 seperti pada slide. Kemudian pasal 99, analisis dampak lalu lintas Andalalin. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, keterlibatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib
dilakukan analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas kurang-kurangnya memuat poin A hingga poin E. Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin pemerintah dan atau pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 100, analisis dampak lalu lintas dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 102 seperti dapat dibaca pada slide berikut ini. Pasal 103, pasal 104 seperti pada slide. Kemudian pasal 104, pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas negara oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, dan B. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Pasal 108, jalur atau lajur lalu lintas. Dalam berlalu lintas, pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Pengguna jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika A. pengemudi bermaksud untuk melewati kendaraan yang di depannya, atau B. diperintahkan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. Sepeda motor dan kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan. Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain. Pasal 109, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang melewati kendaraan tersebut. Berikut ini pasal 110, pasal 114. Seperti dapat dibaca pada slide. Kemudian pasal 115, kecepatan. Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 21, dan atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pasal 118, berhenti. Selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan kecuali A. terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh, B. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan atau C. di jalan tol. Pasal 120, parkir. Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Pasal 122, kendaraan tidak bermotor. Dapat dibaca pada slide. Kemudian pasal 133, manajemen kebutuhan lalu lintas, seperti dapat dibaca pada slide. Masih sama. Kemudian ini masih lanjutannya, pasal 133 tentang manajemen kebutuhan lalu lintas. Pasal 136, sanksi administratif. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 99, pasal 100, pasal 128 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. peringatan tertulis, B. penghentian sementara pelayanan umum, C. penghentian sementara kegiatan, D. denda administratif, E. pembatalan izin, dan atau F. pencabutan izin. Pasal 143, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek harus memiliki rute tetap dan teratur, B. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara, dan C. naikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.
dan perdesaan. Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan A. Tata ruang wilayah, B. Tingkat permintaan jasa angkutan, C. Kemampuan penyediaan jasa angkutan, D. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, E. Kesesuaian dengan kelas jalan, F. Keterpaduan intramoda angkutan, dan G. Keterpaduan antar moda angkutan. Pasal 145, rencana umum jaringan trayek terdiri atas A. Jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, dan jaringan trayek perdesaan. Rencana umum jaringan trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 tahun. Pasal 146. Jaringan trayek perkotaan disusun berdasarkan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang LLAJ untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi. Poin B, gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas kabupaten atau kota dalam satu provinsi. C, bupati atau wali kota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten atau kota. Ini pasal 147 seperti dapat dibaca dalam slide. 148 seperti dapat dibaca dalam slide. Jaringan trayek ditetapkan oleh A. Bupati untuk kawasan pedesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten, gubernur untuk kawasan pedesaan yang melampaui satu daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi, atau C. Menteri yang bertanggung jawab di bidang LLAJ untuk kawasan pedesaan yang melampaui satu daerah provinsi. Pasal 160, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Pasal 162, kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib A. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut, B. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut, C. memarkirkan kendaraan di tempat yang ditetapkan, D. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut, E. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dan F. mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Pasal 162, angkutan barang khusus dan alat berat. Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 harus mendapatkan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut. Pasal 169, pengawasan muatan barang. Pengawasan muatan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Alat penimbangan dimaksud pada ayat 3 terdiri atas alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dipasang pada lokasi tertentu. Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada jalan dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Tugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan. Pasal 171, pengawasan muatan barang. Dapat dibaca pada slide. Kemudian lanjutannya pasal 192, pasal 194 seperti dalam slide. Pasal 196, hak perusahaan angkutan umum seperti dapat dibaca dalam slide. Kemudian pasal 199, sanksi administratif. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 167, 168, pasal 173, pasal 177, pasal 186, pasal 187, pasal 189, pasal 192, dan pasal 193
dikenai sanksi administratif berupa A. peringatan tertulis, B. denda administratif, C. pembekuan izin, dan atau D. pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang RLAJ. Pasal 200, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan melalui kerjasama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat. Pasal 201 seperti dapat dibaca dalam slide. Pasal 206, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi A. audit, B. inspeksi, dan C. pengamatan dan pemantauan. Audit bidang keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut ini lanjutan dari pasal 206 seperti dapat dibaca dalam slide. Pasal 211, setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. Pasal 212, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan dan angkutan jalan. Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. Pasal 218, hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan umum. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 dikenai sanksi administratif berupa A. peringatan tertulis, B. denda administratif, C. pembekuan izin, dan atau D. pencabutan izin. Pasal 226 kecelakaan lalu lintas. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui A. partisipasi para pemangku kepentingan, B. pemberdayaan masyarakat, C. penegakan hukum, dan D. kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 227, dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara poin A hingga poin G. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan. Pasal 231 kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib A. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, B. memberikan pertolongan kepada korban, C. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat 1 huruf A dan huruf B, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Pasal 232, setiap orang yang mendengar, melihat, dan atau mengetahui terjadinya laka lantas wajib A. memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, B. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau C. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 233, setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari data forensik. Data kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi dengan data yang berasal dari rumah sakit. Data kecelakaan lalu lintas dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 234,
Masih tentang kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku jika A. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi. B. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan atau C. Disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Pasal 235, jika korban meninggal dunia akibat laka lantas, perusahaan umum, pengemudi, pemilik wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat laka lantas, pengemudi, pemilik dan atau perusahaan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Oke, sekian video kita kali ini tentang UU RI nomor 22 tahun 2009 untuk pokok penting atau resume part 2. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.